Oh, ini pengetahuan umumnya ya, pengetahuan umum tentang kemiskinannya. Nah, kita sudah pahami bersama secara kriteria yang diaturkan di pemerintahan kriterianya. Tetapi dalam hal kemiskinan ini kadang-kadang banyak problem ya. Problemnya di mana? Ketika dia merasa tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya, termasuk tadi kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya, terus dia datang ke kita, sudah datang ke kita menyatakan dirinya miskin, kan begitu. Menyatakan dirinya miskin, saya tidak sanggup lagi Pak menyekolahkan anak, begini dan lain sebagainya. Kemudian setelahnya kita akan lakukan itu pendataan tadi, pendataan bagaimana sebetulnya keluarga ini, gitu ya. Bagaimana keluarga ini, kenapa mengajukan untuk mendapatkan bantuan. Kita survei rumahnya, apa yang ada di dalamnya, kita survei orangnya, ada nggak orang bekerja di sana, begitu dia. Jadi kalau memang nanti datanya itu menunjukkan dia adalah keluarga kurang mampu, maka dia akan mendapat. Tetapi apabila datanya tadi tidak mampu menunjukkan atau membuktikan bahwa dia kurang mampu, dia akan tertolak dari situ. Jadi begitu yang namanya keluarga miskin itu. Jadi tidak selamanya juga data yang miskin itu tetap miskin. Bisa saja berubah. Bisa saja berubah bila mana status ekonomi daripada respondennya tadi atau KPM-nya tadi sudah berubah. Contoh dia anaknya dulu mendapatkan KIP, kartu Indonesia Pintar, tetapi tamatlah anak-anaknya, tinggallah mereka berdua di rumah. Dia tidak dapat bantuan lagi karena bantuan yang diberikan kepadanya sudah tersalurkan. Baru kemudian ada beberapa tahapan yang kita dapat katakan itu yang miskin ini. Tahapannya pertama, dia memang sama sekali tidak sanggup untuk memenuhi makannya, sehingga datanglah program pemerintah tadi adalah yang disebutkan dengan istilah BPNT, bantuan pangan non tunai. Itu dia dibantu secara pangan karena dia tidak sanggup untuk makan. Kemudian ada yang namanya makan dia sanggup, secara kehidupan sosial dia sanggup. Tetapi ketika satu anggota keluarganya itu mengalami sakit, contohnya dia dikenakan biaya yang besar, dia nggak sanggup lagi, maka muncullah dia kartu Indonesia Sehat. Kalau dia sakit, berobatnya gratis dan tidak dibantu lagi tentang kebutuhan makannya, hanya dia diberikan kis. Kemudian ada lagi, dia sanggup ini, kalau sakit pun boleh Pak, makan pun kami siap, tapi anakku yang kuliah itu ada 3 cemana, dia tidak sanggup untuk menyekolahkan anaknya. Muncullah lagi kartu Indonesia Pintar, KIP, supaya anak-anaknya itu sekolahnya tercover di dunia pendidikan. Dan ada juga yang mendapatkan ini secara global 3-3, karena memang dia tidak sanggup 3-3. Jangankan nyekolahkan, makan pun dia nggak bisa. Gitu. Ada juga. Nah, itu nanti ada tahapan-tahapannya di Kementerian Sosial. Jadi itulah tentang data miskin tadi. Datanya dilakukan secara reguler per triwulan ya, per triwulan. Jadi kalau ada memang yang urgen harus mengajukan mendapatkan bantuan, itu akan kita ajukan tetap. Tetapi bukan berarti hari ini kita ajukan, tahun depan langsung dapat, belum tentu. Dia akan menyesuaikan dengan anggaran kuota yang ditentukan oleh negara gitu ya. Harus menyesuaikan dengan itu lagi. Kalau contohnya tahun ini jumlah keluarga kurang mampu se-Indonesia, contohnya 1 juta keluarga. Kemudian masuklah tahun ini menjadi 1,5 juta. Yang diregalkan kan 1 juta toh. Yang 500 lagi pasti nggak dapat. Begitu. Kapan ini di-cover dalam penerima bantuan? Itu akan dimasukkan lagi ke pengajuan ke tahun depan dan disahkan lagi dengan DPR RI gitu ya.
Contoh, datanglah itu Kementerian Sosial. Pak, ini wargaku banyak lagi yang miskin loh. Kemarin masih 1 juta, ini sudah 1,5 juta. Kakaknya, cuman ini Pak, berapa yang bisa dia ditampung ke sini dana? Gitu ya. Kalau itu nanti pengesahannya sudah masuk, maka itu akan diseluruhkan ke sini. Gitu bentuknya negara kita nanti. Jadi bukan semata-mata di situ diajukan, oh langsung besoknya dapat, enggak. Dia harus dialokasikan dulu. Sehingga yang kita ajukan tadi, ya kita tunggu kebijakan pemerintah. Begitu dia. Bukan instan ya. Bukan instan seperti minta uang langsung dikasih kalau ada, enggak gitu. Jadi begitu sistemnya. Sehingga memang regulasinya ada, prosesnya ada.